Halo sahabat podcast. Saya Daniel Davina Kenneth. Saya Malika Panjaitan. Saya Hendri Yunan. Saya Rena Giana. Pada kesempatan podcast kali ini, kelompok kami akan membahas bab 1, kebudayaan dan iptek sebagai anugerah. Dari bahan Alkitab, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, dan Amsal 1 ayat 5. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Menganalisis kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Yang kedua, membangun sikap kritis terhadap kebudayaan dan iptek. Yang ketiga, mempresentasikan kajian atas kebudayaan dan iptek sesuai dengan iman Kristen. Yang keempat, merancang kegiatan pentas seni dengan menggunakan iptek. Nah, dari tujuan pembelajaran yang pertama kita nih, aku mau nanya menurut kalian, kenapa sih kebudayaan dan iptek itu sebagai anugerah Allah? Karena iptek itu adalah kan rancangan manusia ya. Nah, karena manusia itu adalah buatan ciptaan Allah, jadi manusia itu adalah makhluk spesial yang memang diciptakan menurut gambar Allah, yang diberikan kreativitas serta akal budi. Jadi mereka tuh berkembang untuk memang menghasilkan karya yang karya-karya bagus untuk untuk masa depan. Menurut kamu? Menurut aku nggak jauh beda sama Dimitri sih, karena kan manusia dilahirkan ke dunia kan sama Tuhan tuh punya akal ya. Dari manusia itulah mulai terciptanya tuh budaya-budaya, iptek, sama teknologi tuh dari manusia itu. Jadi budaya dan iptek tuh sebenarnya dari manusia, tapi karena manusia bersumber dari alam, makanya semua itu bersumber lagi dari alam. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sama juga sih, manusia juga ciptaan Allah dan kita juga diberikan akal budi, kreativitas dan daya hak cipta untuk menciptakan teknologi, terus menciptakan budaya turun-temurun, terus banyak juga ciptaan-ciptaan manusia yang berguna juga sampai sekarang, bahkan lagi masa perubahan juga untuk budaya tadi. Nah, kalau yang kedua kan tujuan pembelajarannya membangun sikap kritis terhadap budaya dan iptek. Nah, menurut kalian tuh gimana sih caranya membangun sikap kritis terhadap kebudayaan dan iptek? Kalau menurut aku sih yang harus menanamkan sikap sikap yang benar dulu menggunakan iptek ya, karena kan budaya dan iptek sekarang kan makin berkembang kata Irena, apalagi terus sekarang gampang banget ya diakses ya. Jadi menurut aku sih sikap kita harus bijak sih dalam menggunakan iptek sih. Aku setuju sama pendapat Daniela. Jadi kita harus menggunakan teknologi dengan bijak. Karena apa? Karena teknologi sekarang itu kan banyak macam. Jadi ada yang bisa terjerumus ke hal negatif. So kita harus dewasa dan bijak dalam memilih, dalam memakai iptek dalam kehidupan sehari-hari, supaya itu bukan menjadi hal negatif, tetapi menjadi bermanfaat bagi dan berkat diri kita. Aku juga setuju sama Daniela, soalnya kan sampai sekarang juga banyak yang baru, budaya baru, teknologi baru dan semacamnya. Kalau misalnya kita nggak bisa memilah mana yang positif dan mana yang negatif, kita nanti jadi bisa arus. Mungkin banyak juga yang baru-baru itu tergolong positif, tapi nggak ada banyak juga tren-tren yang berbau negatif kayak gitu. Jadi memang harus bisa dipilah dengan baik. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mempresentasikan kajian atas kebudayaan dan iptek sesuai dengan iman Kristen. Nah, menurut kamu gimana Jan? Kalau menurut aku kan di sini sesuai dengan agama Kristen ya, itu kan semakin kesehariannya iptek kan beneran tadi kalian bilang juga tuh ada positifnya, ada negatifnya. Terus kita kan sebagai umat Kristen kita juga harus tahu dulu dong di dalam Alkitab tuh mana yang emang diperbolehkan kita lakukan, mana yang tidak perbolehkan kita nggak lakukan kan. Terus semakin canggih zaman tuh kadang dunia itu juga semakin jahat kan. Jadi menurut aku kita harus bersumber dulu juga pada dasar-dasar yang ada di Alkitab. Kita harus tahu dulu nih yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana. Jadi biar nanti kita tuh menggunakan kecanggihan teknologi ini tuh kita tahu bahwa yang harus kita pilih tuh yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu kalau menurut aku. Kalau menurut aku itu materi kayak gini tuh bukan cuma mempresentasikan bagaimana diri kita, tapi juga mempresentasikan bagaimana pemahaman kita ke orang lain. Jadi misalnya kalau kita lagi presentasi atau sharing dengan orang lain, kita tuh juga menyampaikan bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan cuma
Jadi ini tuh ngajarin bagaimana refleksi kita tanggapin hal-hal semacam ini tuh sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, dan bagaimana kita menanggapinya dengan baik dan positif. Setuju sih, kita kan sebagai umat Kristen kita harus gimana sih cara kita itu mempresentasikan diri Tuhan tuh dalam melalui kita gitu ya. Gimana cara kita nih pakai kebudayaan iptek sesuai firman Tuhan. Jadi orang-orang yang ngelihat kita pun bisa terberkati juga sih, bener kata kalian sih. Itu sih kalau dari aku. Nah, materi yang terakhir itu merancang kegiatan pentas seni dengan menggunakan iptek. Kalau menurut kalian tuh kayak gimana sih materi ini? Materi ini ya, karena kita membahas iptek, kan iptek itu kan banyak ini. Mungkin dari iptek yang bisa kita ambil itu misalkan kita punya ide kreativitas yang bisa kita buat kita tuangkan dalam iptek ini, misalkan membuat digital poster ataupun mengadakan sebuah film pendek mungkin yang kita bisa edit. Terus juga banyak kreativitas lain menggunakan media iptek sebagai sarana pentas seni. Kalau aku mau nambahin Dimitri dikit, kan kayak tadi Dimitri bilang kita bisa buat poster atau buat film, tapi kayak balik lagi juga kita harus tahu bahwa bikin poster itu kita juga harus mengajak ke hal-hal yang positif, dan lebih baik lagi kalau kita bisa mengajak tuh ke hal-hal yang berbau rohani, karena sekarang zaman tuh udah canggih ya, kita bisa bikin orang yang nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan lewat iptek juga. Jadi menurut aku tuh bisa kita jadiin juga ide-ide kita mau bikin orang misalkan mau lebih dekat lagi sama Tuhan, atau yang belum kenal Tuhan bisa dikenal sama Tuhan lewat iptek ini sih. Karena jadi lewat iptek ini, kecanggihan teknologi ini, kita umat-umat Kristen tuh bukan semakin tertinggal, tapi kita semakin maju, dan dan kita tetap memuliakan nama Tuhan lewat perkembangan zaman ini gitu sih. Melalui kayak poster-poster gitu kayak bisa mengajak orang lain gitu ya, mengajak orang lain semakin mengenal Tuhan atau enggak dalam pembuatan pentas seni online kan bisa gitu ya, melalui poster, melalui video pendek tadi kata Dimitri. Yang penting betul harus mengarah ke poin yang positif, jangan sampai kita ini malah menjadi menjadi hambatan gitu loh. Jadi orang lain itu harusnya gini, gara-gara kita jadi begini. Itu sih. Jadi teman-teman, rangkuman dari podcast bab kita ini, kebudayaan dan teknologi merupakan anugerah Allah. Jadi keduanya itu jadi memberi dampak bagi perkembangan hidup manusia. Nah, kebudayaan ini tuh yang melahirkan nilai dan kultur kehidupan, sedangkan teknologi telah membawa manusia pada temuan-temuan yang patut disyukuri. Sekian podcast dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.